Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah mensubscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan memulai sebuah tema pembacaan, yaitu temanya adalah yang diam namun sebenarnya memikirkan kamu. Yang diam namun sebenarnya memikirkan kamu. Siapakah orang ini dan bagaimana cerita kalian? Ya, kita lihat dulu. Yang diam namun sebenarnya memikirkan kamu. Oke. Orang ini sebelumnya adalah orang yang banyak sekali perhatian ke kamu, penuh dengan kasih sayang dengan kamu, ya, mencurahkan perhatiannya, mencurahkan kasih sayangnya sama kamu, ya. Dia juga banyak fokus untuk ke kamu, ya. Ini adalah seseorang yang sebelumnya juga mungkin saja dia banyak yang berusaha mendekati kamu duluan, ya. Orang ini berawal dari seorang teman dekat sama kamu, ya. Berawal kedekatannya kalian tuh dari pertemanan, atau kamu dikenalkan sama teman baik kamu sama dia, gitu loh, ya. Di sini kayak ada energi dari memulai pembicaraan menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat, atau dikenalkan sama teman. Dan di sini adalah bermula dari pertemanan tadi itu menjadi suatu kunci utama di mana hubungan kalian bisa jalan, ya. Jadi ini adalah seseorang yang bisa saja juga seseorang yang friendly, seseorang yang sangat bersahabat, mudah untuk bergaul gitu, ya. Jadi mungkin sekarang tiba-tiba dia jadi pasif dan diam, mungkin tuh yang jadi satu pertanyaan kamu. Oke. Orang ini juga selalu sebelumnya mungkin banyak kasih kabar sama kamu, selalu komunikasi sama kamu lancar, nggak ada masalah, selalu ngabarin. Apalagi di sini kalau surat banyak yang melalui pesan tertulis atau chatting gitu, ya, banyak yang memberikan pesan tertulis atau chatting juga. Intinya ada komunikasi yang jalannya cukup lancar sebenarnya sebelum-sebelumnya, ya. Orang ini juga banyak bicara, ya, orang yang suka ngobrol. Kalau untuk pekerjaan, bisa saja pekerjaan dia menuntut dia untuk banyak berdiskusi, banyak berbicara. Ada juga di sini yang pekerjaannya berhubungan dengan dokumen gitu lah, ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, bagaimana situasi hubungan ini, ya. Saat ini situasi hubungannya gimana? Di sini ada hubungan yang situasinya stork, artinya hubungan ini terus berpindah-pindah atau banyak transisi. Artinya hubungan ini bisa saja nggak stabil, ya. Nanti kadang diem, kadang ada komunikasi, kadang mungkin hilang dan sebagainya. Tapi ini adalah hubungan yang dinamis, ya. Banyak pergerakan, nggak settle, ya. Dan hubungan ini sedari awal seperti itu, hubungan yang banyak pergerakan, ya, dan hubungan yang juga bisa saja seperti dijalani dengan sikap yang kekanak-kanakan juga bisa, ya. Oke. Atau hubungan ini juga dipengaruhi oleh sifat kekanak-kanakan, ya. Dan di sini hubungan ini juga adalah hubungan yang satu mengayomi, yang satu diayomi. Jadi di sini seorang melihat kemungkinan besar ada gap umur yang cukup banyak di antara kalian, ya. Secara umur ataupun secara perilaku, bisa saja dia lebih tua yang cukup banyak dari kamu atau lebih muda yang cukup banyak dari kamu, ya. Oke. Sekarang kita mau lihat, ya, apakah ada kendala tertentu di dalam hubungan kalian, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ini hubungan kepada sikap yang kekanak-kanakan, tapi juga bisa saja terhadap kontrol, ya. Hubungan ini adalah hubungan yang penuh dengan perasaan cinta, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, tapi di sini juga ada beban, ya. Ada beban perasaan di sini. Berarti mungkin saja ada sesuatu yang mengganjal di sini, ya. Ada kebingungan gitu, ya. Kebingungan tentang sesuatu yang tetap atau rasa nyaman, ya. Jadi di sini bisa saja ada kebingungan. Ujungnya itu nanti mau seperti apa, ya, apakah ada ujung serius nanti. Tapi di sini juga bisa ngomongin tentang sesuatu yang menetap, itu juga bisa. Atau di sini juga ada kebingungan karena mungkin ada faktor keluarga yang mempengaruhi keluarga, rumah yang mempengaruhi hubungan ini, gitu, ya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya, kenapa dia pasif dan diam. Oke. Diam tapi memikirkan kamu. Oke.
Orang ini bisa saja diam itu karena dia sedang dalam periode yang banyak sekali mengalami kegagalan, failure ya. Banyak kegagalan, artinya bisa saja orang ini banyak melakukan kesalahan, kegagalan di dalam hidupnya, banyak hal yang sedang tidak berjalan mulus sama dia. Mungkin kerjaannya dia, keluarganya dia, hubungan dia sama kamu. Dia merasa itu banyak hal tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan atau dia rencanakan, sehingga dia banyak merasakan kegagalan. Nah, kegagalan ini juga yang membuat dia itu banyak diam ya, banyak diam, banyak pasif gitu loh ya. Oke. Di sini dia tahu bahwa kegagalannya dia adalah karena dia tidak bisa disiplin dan tidak bisa fokus dan tidak bisa tegas sama dirinya sendiri ya. Jadi di sini ada yang banyak diam karena itu dia sebenarnya banyak mengalami satu kegagalan dan dia tahu banyak dia yang nggak fokus gitu loh ya. Dan di sini ada energi dari dia kehilangan ya. Kalau Sora lihat di sini dia kehilangan semangat dan kehilangan keceriaan ya. Jadi biasanya dia menanggapi segala sesuatunya itu selalu dengan positif gitu loh ya. Selalu dengan positif, selalu dengan keceriaan. Tapi pada saat-saat ini gitu ya, dia merasa seperti kehilangan rasa positif, rasa keceriaan gitu loh ya. Yang pasif dan diam tapi memikirkan kamu, yang pasif dan diam tapi memikirkan kamu. Orang ini tuh sebenarnya kepikiran kamu karena sebenarnya orang ini tuh pingin punya niatan buat bisa lebih serius sama kamu. Tapi kalau yang Sora udah bilang tadi, orang ini sekarang tahu bahwa hidupnya itu masih dalam posisi yang penuh dengan kegagalan gitu ya, penuh dengan situasi yang gak kondusif. Jadi bagaimana mungkin dia mau mengajukan untuk hubungan bisa lebih serius, dia mau mengajukan hubungan bisa lebih berhasil atau ke jenjang yang lebih serius kalau hidup dia cuma masih berantakan. Dia bahkan stres secara emosi itu sensitif, yang kamu bercanda dikit pun dia nggak bisa take it bercanda kamu. Oke, itu kalau yang Sora lihat di sini. Dia diam tapi memikirkan kamu ya. Di sini ada juga yang mungkin saja diam ya, tapi di sini diam karena mungkin saja ada orang ketiga di sini ya. Ada orang ketiga yang bisa saja mengintervensi hubungan kalian ya, tapi di satu sisi dia masih tetap kepikiran kamu juga. Nah, jadi di sini kamu bisa punya satu alasan, bisa punya semua ya. Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi ada yang di sini diam tapi mikirin kamu karena mungkin ada third party di sini ya, ada antara untuk serius atau pelarian ya. Tapi di satu sisi kan masih kepikiran sama kamu ya, mungkin takut ketahuan dan sebagainya ya. Di sini dia tetap diam tapi memikirkan kamu karena dia menyadari kalian tuh punya koneksi secara twin flame. Di sini sebenarnya ada energi dari dia tahu bahwa ada twin flame connections di sini ya. Yang diam tapi memikirkan kamu ya. Orang ini yang sedang diam tapi memikirkan kamu itu adalah seseorang yang sedang berfokus sama bagaimana mencari materi dulu, abundance ya. Kenapa? Karena bisa saja kegagalan dalam hidupnya dia banyak merasakan karena tidak cukupnya finansial atau tidak cukupnya tersupportnya finansial ya, sehingga dia merasa apapun yang aku manifestasikan hanya bisa berhasil kalau aku punya finansial yang cukup ya. Dan di sini ada satu rasa apa ya, pride gitu loh ya, harga diri ya. Mungkin dia itu malu ya kalau harus mengaku sama kamu bahwa sekarang situasinya tuh banyak kegagalan ya. Dia juga mungkin malu tidak bisa memenuhi janji dia sama kamu ya. Atau mungkin di sini dia juga malu ya kalau sampai dia ketahuan ada yang lain. Jadi di sini lebih memilih untuk berdiam diri karena menjaga harga diri dia sendiri ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia mencoba untuk lebih melihat ke dalam apa sih yang masih bisa dia selamatkan dalam hidupnya dia. Gitu loh. Artinya apa sih sisi positif yang masih bisa dia urai gitu loh di dalam hidupnya dia. Oke. Kenapa dia masih memikirkan kamu dalam diamnya? Oke. Karena sebenarnya dia tahu ya. Dia tahu di sini kamu adalah mungkin saja masih berstatus life partner dia. Jadi beberapa mungkin ada yang dalam situasi hubungan resmi ya. Atau di sini bisa juga dia pernah menjanjikan sama kamu untuk sesuatu yang ngomongnya life partner. Jadi namanya janji itu ada energi manifestasi yang mengikat ya. Oke. Dan sebenarnya dia itu kepikiran sama kamu karena sebenarnya dia tuh pingin bisa me-reach kamu kembali, pingin bisa
mengapa ya, menghampiri kamu lagi, pingin bisa koneksi lagi sama kamu gitu loh ya. Dan di sini dia itu masih kepikiran kamu, karena di sini masih banyak yang bermimpi soal kamu, membayangkan soal kamu gitu loh ya. Dan di sini kalau Sora lihat, dia itu berdiam diri ya, karena dia mencoba untuk bagaimana dia bisa merenung dan bisa berpikir bagaimana situasinya kalau seperti ini ya. Apalagi kalau yang situasinya kombinasi ya, sudah pingin hubungan serius tapi ada third party juga, tapi di satu sisi pingin reaching out kamu juga gitu loh ya. Oke. Dan di sini dia itu memilih untuk berdiam diri karena dia itu pingin lebih menenangkan dirinya. Jadi di sini memang dia menjauh, pingin nenangin diri gitu loh, pingin bisa lebih nenangin diri, pingin lebih bisa fokus dulu ke dirinya sendiri dan membangun finansial. Finansial ini nomor satu banget, fish lagi. Finansial yang harus segera dieksekusi. Artinya di sini ada beban-beban finansial yang harus segera diselesaikan dan banyak ya. Mungkin ada hutang yang harus segera dibayar, cicilan yang harus segera dibayarkan juga gitu loh ya. Dan dia itu diam karena dia itu kehilangan balance ya. Artinya orang ini oleng ya, secara emosi dan sebagainya. Bisa saja dia itu oleng, bisa saja dia emosional, bisa saja dia marah dan sebagainya gitu loh ya. Dan kita coba lihat ya, kenapa dia masih memikirkan kamu. Karena di sini yang tadi Sora udah bilang, diperkuat kembali dengan kartu dari Life Partner, karena memang ada yang memang terpikirkan karena memang status kalian yang masih dalam pernikahan, atau sudah ada yang arah mau ke pernikahan ya. Dan sebenarnya dia kehilangan support yang sangat besar dari kamu. Kamu tuh bukan cuma jadi pasangan dia, kamu juga mungkin menjadi seorang sahabat buat dia gitu loh ya. Dan sebenarnya dia merindukan koneksi fisik sama kamu ya. Tapi sekarang gimana? Situasi dan keadaan dia yang sedang dalam emosi yang tidak baik-baik saja. Emosinya penuh dengan kekalutan, emosinya penuh dengan kesedihan, emosinya penuh dengan gak balance gitu loh ya. Sehingga dia membuat batas ya. Jadi orang ini memang dengan sengaja membuat batas sama kamu ya, untuk kamu tidak dekat dulu ke dia, karena dia merasa memang tidak siap, karena situasinya dia sedang oleng, sedang nggak siap, sedang sensitif, sedang mempertahankan harga diri karena dia juga malu atau dia tidak mau dikasihani gitu ya. Jadi memang sebenarnya dia memberikan batasan sama kamu ya. Oke. Ini banyak didominasi oleh energi divine maskulin. Oke. Dan di sini dia membatasi diri, memilih diam karena dia pingin ini sebaiknya adalah sesuatu yang mungkin bisa lebih membawa ketenangan dan kedamaian buat dia. Ya, dia lebih kepingin, aku mungkin perlu lebih tenang dulu, aku mungkin perlu lebih damai dulu. Itu makanya dia memilih diam. Tapi sebenarnya dalam diamnya dia kepikiran kamu. Ini hanya masalah waktu, teman-teman. Ya, jadi dia itu sekarang diam. Ini hanyalah masalah waktu, di mana dia butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk waktunya dirinya dia sendiri, gitu ya. Karena dia merasa kayak cukup shock dengan masalah-masalah yang dia hadapi, yang datang tidak dia duga-duga. Oke. Dan dia menyadari dia punya banyak kesalahan, gitu loh. Jadi dia seperti kehilangan arah, dia punya banyak kesalahan juga sama kamu. Jadi seperti kayak bingung sendiri mau mulai perbaikin dari mana, gitu loh. Oke. Di sini sebenarnya dia masih butuh energi dari kamu sebagai support sebenarnya. Oke. Hanya dia lebih memilih untuk aku kayaknya sebaiknya damai, lebih tenang dan lebih damai. Dia lebih seperti mencari mungkin ke temannya dia yang mungkin tidak akan menghakimi dia, mungkin bisa lebih ngerti situasinya gitu loh. Dia bisa terbuka apa adanya gitu loh. Tapi di sini ada perasaan yang cukup lama dan bertahan di sana sama hubungan ini. Oke. Karena ada bonding, makanya meskipun dia diam, meskipun gak ada komunikasi dan sebagainya, tapi sebenarnya ikatan perasaan itu kuat di sana. Apalagi di sini sudah ada yang hubungannya cukup lama ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Jadi dia seperti udah deh, aku perlu taking care dulu diriku sendiri ya, yang sekarang sedang berantakan ini. Bagaimana aku bisa men-taking care kamu kalau diriku sendiri saja belum cukup? Apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan kalian?
ada clover, ada tower, ada garden. Sebenarnya ini ada potensi, meskipun cuman sedikit ya. Ini ada potensi adanya pertemuan kembali di antara kalian. Ada pertemuan ya. Akan ada pertemuan dengan, ini harusnya tidak lama lagi sih kalau clover ya. Ada potensi untuk ketemu lagi ya. Ya, dia akan ngajak kamu ketemu ya. Oke, untuk mungkin membicarakan dan bikin pengakuan sama kamu tentang adanya orang ketiga. Ya, dia akan bikin pengakuan sama kamu. Salah satunya adalah mulai terbuka dengan permasalahan orang ketiga. Apakah kedepannya kalian masih bisa sama-sama? Kalau kamu bisa melepaskan masa lalu, ya, dan bisa memaafkan dia kalau ternyata dia punya orang ketiga, ya, hubungan ini akan bisa dilanjutkan. Tapi di sini ada divine timing, yang artinya memang harus sabar karena ini masih berproses dia dengan diemnya dia. Oke. Dia dengan diemnya dia itu memang masih berproses, masih divine timing. Nasihat buat kamu apa? Kalau dari kartunya Sora, nasihatnya adalah buka hati dan ikhlas. Biarin aja teman-teman ya. Biarkan dia buka hati kamu dan ikhlasin ya. Letting go. Kalau memang dia akan balik ke kamu, dia akan balik sama kamu ya. Kalau memang dia memang jodoh kamu dan memang milik kamu, dia akan kembali sama kamu. Ya, jadi lebih berbuka hati, lebih berbesar hati kalau dari kartunya Sora. Jangan dipaksain. Karena momentum sekarang ini memang ada momentum divine timing yang Sora pun gak bisa bilang kapan gitu loh. Karena namanya waktu dari alam semesta itu sebenarnya sebuah misteri gitu loh ya. Kalau nanti dia mau datang lagi ke kamu, ya baru nanti bicara lah. Kalau memang dia terbuka, tergantung kamu mau terima dia apa enggak gitu loh ya. Kalau memang kamu mau terima ya terima. Kalau memang kamu nggak bisa terima, oh, ya sudah gitu. Tapi kalau Sora di sini besar, banyak dari kalian yang sebenarnya punya energi penerimaan kok ya, keikhlasan. Kalau kamu bisa ikhlas melepas dia, nanti ada keikhlasan juga untuk dia bisa terbaik datang ke dalam hidup kamu sih. Jangan terlalu worry teman-teman ya. Segala kekhawatiran kamu itu tidak akan membawa kamu kemana-mana gitu. Kalau Sora lihat, jangan dipaksain ya. Yang ada kamu ikutan pusing juga gitu. Letting go gitu loh ya, releasing aja, jangan dipaksain gitu ya. Berikan dia waktu ya. Karena sekarang hatinya dia sedang kosong. Kamu bicara sekarang pun gak akan masuk. Dipaksakan pun sekarang apapun gak akan masuk. Karena pikiran dia itu pun lagi gak tenang ya. Apapun yang kamu omongin sama dia gak akan ngerti, dia gak akan paham, dia gak akan masuk dan masih akan ngindarin. Berikan ini waktu untuk bertumbuh untuk dia dan bertumbuh untuk kamu ya teman-teman. Yang kamu bisa lakukan cuma doakan, ikhlaskan, afirmasikan ke Tuhan kalau memang dia akan kembali jadi bagian aku, biarkan dia kembali. Walaupun di sini memang akan ada potensi dia ngaku sama kamu. Ya itu balik lagi ke kamu. Apakah kamu bisa menerima tentang masalah orang ketiga? Ya, Kak Sora, tapi nanti dia kumat lagi apa enggak? Nah, itu silahkan nonton di video-video sebelumnya ya. Udah banyak banget sebenarnya ya. Oke. Kalau masalah kamu tidak bisa terima orang ketiga itu, ya kalau masih mau dibahas terus, itu akan jadi konflik. Ya, oke? Akan ada perbedaan. Tapi kalaupun memang kamu tidak mau terima dia lagi, ya sudah. Cukup maafkan dan kamu moving on sama hidup kamu. Ya, karena orang ketiga ini masih akan terus mempengaruhi pikiran kamu, kalau Sora lihat ya. Kayak kamu tuh nggak bisa let go tentang perihal orang ketiga tadi gitu. Jadi menurut Sora diikhlasin aja, kamu let go, kamu ikhlaskan dia, kamu fokus sama hidup kamu, cari yang baru. Karena kalau Sora di sini sebenarnya kamu banyak bisa nerima dia sebenarnya, tapi untuk menerima balik itu yang agak gimana ya? Kayak masih banyak dari kalian tuh yang worry, khawatir soal kedepannya tuh mungkin orang ini masih mungkin menyakiti dan sebagainya ya. Sora nggak akan bilang kapan ini karena waktunya divine timing. Jadi belajarlah masing-masing kamu bersabar dan meminta petunjuk sama yang di atas berapa lama. Oke, astrologi ada Pisces, Cancer, Leo, Taurus, Scorpio, Libra, dan ada Libra lagi. Oke, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba ke alfabet. Oke teman-teman, dan untuk teman-teman yang kepingin beli gelang kupu-kupu atau kalung bunga, silahkan ya di Instagram Sora, Sora_tarot. Ini untuk menarik energi positif di dalam hidup kamu dan ingin kalung bunga untuk melepaskan trauma-trauma negatif ya teman-teman. Oke,
silahkan, beruntung masih ada, karena setelah ini sudah tidak ada lagi. Kamu udah nggak bisa pesan lagi setelah stok sudah habis. Sora hanya ngabisin stok yang ada aja ya. Ada S, ada I, ada R, M, W, E, W, F, L, D, S, A, U, Z, V, G, dan G. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora, minta maaf ya. Dan silakan untuk subscribe ke YouTube channel Sora yang kedua di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu, dan jangan lupa Sora tunggu untuk personal readingnya. Bye bye.